Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai manfaat informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditur, dan stakeholder. Yang beranggotakan saya, Pustika Lokatris Kinanti dengan NIM 066. Saya Alfiatus Nurul Jana dengan NIM 085. Perkenalkan, nama saya Deborah Feti Gracia dengan NIM 094. Saya Garin Pando Bimantara, NIM 108. Indikator 1.1, data akuntansi dan model penilaian. Model penilaian dividen milik Gordon merupakan suatu langkah awal yang berguna dalam memahami hubungan antara data akuntansi dengan nilai perusahaan. Model ini menyatakan bahwa nilai perusahaan untuk para pemegang saham adalah nilai sekarang dari dividen yang diharapkan di masa depan yang akan diterima oleh para pemegang saham. Beaver menggunakan model penilaian dividen untuk merumuskan peran laba akuntansi dalam menentukan nilai perusahaan. Pertama, harga-harga sekuritas saat ini didefinisikan sebagai suatu fungsi dari dividen yang diharapkan akan diterima di masa depan. Kedua, dividen masa depan itu sendiri merupakan fungsi dari laba masa depan. Jadi, kesimpulannya, laba akuntansi saat ini dapat digunakan untuk memprediksi laba di masa depan. Maka dari itu, informasi laba periode berjalan merupakan data yang informatif karena mampu memprediksi laba dan dividen di masa depan. Berbeda dengan Gordon, Miller dan Modigliani justru mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan untuk penilaian perusahaan. Menurut mereka, dengan mengabaikan dampak pajak, nilai perusahaan dapat ditentukan tanpa dipengaruhi dividen, yaitu dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Menurut Miller dan Modigliani, model arus kas bersih atau net cash flow mula-mula merupakan model kepastian yang ekuivalen, tapi telah diperluas menjadi model yang lebih umum karena terdapat ketidakpastian dari arus kas operasi di masa depan. FASP juga mengadopsi secara implisit model penilaian arus kas. Dalam FSAC 1, peran laporan keuangan ditandai dengan tujuan investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospektif arus kas bersih perusahaan. FASB kemudian menyatakan bahwa sistem akuntansi berbasis akwal lebih bermanfaat dibandingkan sistem berbasis kas karena dapat membantu dalam menentukan nilai perusahaan. Indikator 1.2, nilai informasi akuntansi. Konsep relevansi nilai informasi akuntansi dan konsep decision usefulness of accounting information saling terkait. Relevansi nilai informasi akuntansi menekankan pada how accounting information has a value relevant for market participant atau investor. Sedangkan konsep decision usefulness of accounting information menekankan pada how financial statement can be more useful. Informasi akuntansi merupakan kandungan informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. Analisis fundamental atau analisis laporan keuangan atau financial statement analysis bertujuan untuk menyediakan data yang berhubungan dengan perusahaan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi yang dimaksud ialah keputusan untuk membeli, menjual, ataupun mempertahankan kepemilikan saham. Konsep yang mendasari ialah bahwa nilai saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh prestasi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Prestasi keuangan perusahaan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Melalui analisis historis atas laporan keuangan perusahaan akan dapat dipahami kekuatan dan kelemahan perusahaan, mengidentifikasi arah dan perkembangan, mengevaluasi efisiensi operasional, dan memahami sifat serta operasi perusahaan. Analisis fundamental dapat bermanfaat untuk mengetahui hubungan informasi akuntansi dan nilai-nilai pasar, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor untuk mengestimasi tingkat return yang diharapkan dan risiko dari investasi saham. Baik, yang ke-13, informasi akuntansi dengan data cross-seksional. Cross-seksional adalah salah satu tipe pengumpulan data di mana data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter dengan saat itu atau pada saat itu dalam kurung suatu saat. Juga digunakan untuk mengaitkan suatu perubahan dengan perubahan lainnya dalam kurung kajian mengaitkan antar variabel. Next.
Banyak konteks keputusan menggunakan analisis cross-seksional untuk membandingkan entitas yang serupa. Setidaknya dalam satu atribut, pendekatan pendek dan alternatif untuk mendefinisikan entitas serupa diilustrasikan sebagai berikut. Satu kesamaan pada sisi penawaran, perusahaan dapat dikelompokkan atas dasar kesamaan kepemilikan bahan baku, proses produksi yang serupa, jaringan distribusi yang mirip, dan sebagainya. Sisi penawaran ini fokus digunakan pada skema Enterprise Standard Industrial Classification atau SIC. Untuk mendefinisikan industri, faktor utama yang dipertimbangkan adalah fisik atau teknologi struktur dan homogenitas produksi. Skema The Enterprise atau SIC bertujuan untuk mengelompokkan seluruh perusahaan menjadi 2, 3, dan 4 digit industri. Lalu kesamaan pada sisi permintaan. Pendekatan ini menekankan serupa dalam hal produk akhir dan kesamaan persepsi pelanggan terhadap produk substitusi. Walaupun fokus perbandingan sisi permintaan biasanya adalah pada level produk, perbandingan dapat dibuat antara perusahaan yang memproduksi produk serupa. Perbandingan dapat memiliki perspektif jangka pendek atau perspektif jangka panjang. Lalu kesamaan pada atribut pasar modal. Dari perspektif investasi, saham yang memiliki atribut yang sama seperti resiko, rasio price to earning, atau kapitalisasi pasar mungkin menarik. Lalu ada kesamaan antar kepemilikan umum. Hukum, manajerial perlu menggunakan analisis cross-seksional dalam mengalokasikan sumber daya antar anak perusahaan yang berbeda atau jalur bisnis. Anak perusahaan tersebut mungkin sangat beragam dalam karakteristik sisi penawaran dan sisi permintaan karakteristik. Next. 14. Peran auditing. Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai komponen-komponen serupa, catatan atau sistem laporan keuangan untuk menetapkan derajat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Auditing mempunyai peranan yang penting sebagai perantara antar para pemangku kepentingan baik investor maupun manajemen selaku pengelola perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan yang menjadi dasar sebagai pengukuran kinerja dari manajemen. Next. Peran auditing dalam meningkatkan akuntabilitas. Sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan informasi yang akurat dari suatu organisasi, baik keuangan maupun informasi tentang kinerja manajemen dalam pengelolaan sumber organisasi. Auditing dibentuk untuk dapat membangun kepercayaan atau build trust. Auditing berperan sebagai mediator antar manajemen dengan stakeholder dalam menentukan tingkat perkembangan investigasi untuk kelangsungan organisasi ke depan. Peran komite audit dalam akuntabilitas. Audit sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas sesuai dengan peranan audit, yaitu untuk memberikan informasi yang akuntabel terkait dengan tentang pengelolaan finansial suatu organisasi dengan proses berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan. Lalu peran auditing pada akuntabilitas publik. Peran auditing di sekitar publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Secara jelas mengatur mengenai masalah pemeriksaan atau audit tahun 1994 sampai 150 menyatakan bahwa salah satu peran penting akuntansi dan auditing dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah melalui kredibilitas dan objektivitas dalam pengungkapan informasi keuangan. Indikator 1.5 manfaat dari akuntansi. Dalam artian luas, akuntansi sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam pencatatan, mengidentifikasi, menyajikan, serta melaporkan aktivitas transaksi keuangan. Fungsinya sendiri adalah guna menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibaca serta dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat akuntansi yaitu satu sebagai sarana perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta pengendalian. Manfaat akuntansi yang pertama adalah dapat digunakan sebagai alat pelaporan kepada manajer yang menjadi pihak internal dalam kegiatan
dalam kaitan langsung dengan perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan yang disajikan melalui proses akuntansi untuk keperluan perencanaan atau planning, koordinasi, pengawasan, serta pengendalian kondisi dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, sarana perencanaan dan menetapkan aktivitas perusahaan. Manfaat akuntansi yang berikutnya adalah sebagai sarana perencanaan dan menetapkan apa saja aktivitas perusahaan. Laporan keuangan sendiri nantinya akan menyajikan data aset kas maupun non-kas dari perusahaan tersebut. Sebagai kepentingan operasional, perusahaan membutuhkan data aset tersebut agar diketahui secara valid dan akurat mengenai kondisi likuiditas perusahaan. Berikutnya, dasar untuk menghitung pajak. Manfaat akuntansi yang berikutnya adalah sebagai dasar untuk menghitung pajak. Perusahaan sendiri memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dasar pajak yang harus dipenuhi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dari laba perusahaan. Laba atau keuntungan yang telah diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu akan dapat diketahui melalui adanya proses akuntansi. Selain itu, kebijakan pajak perusahaan juga dapat ditentukan dengan menganalisis laporan keuangan. Berikutnya, untuk memperoleh pinjaman dari kreditor. Manfaat akuntansi yang berikutnya adalah sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dari kreditor. Kreditor sebagai sarana peminjaman modal biasanya akan memiliki persyaratan tertentu seperti rasio likuiditas perusahaan yang harus bagus itu melalui adanya laporan keuangan. Berikutnya menjadi bahan pertimbangan bagi rekan bisnis. Manfaat akuntansi yang berikutnya adalah sebagai pertimbangan untuk seseorang apakah nantinya perusahaan lain yang memiliki kondisi keuangan kurang baik akan dapat kita tentukan karena dapat menimbulkan kerugian bagi kita. Hal tersebut jelas karena perusahaan menginginkannya. Berikutnya, menyediakan informasi keuangan bagi investor. Dalam kegiatan ekonomi, pastinya semua pihak akan berhati-hati jika akan melakukan investasi, tak terkecuali investor. Manfaat akuntansi sendiri dalam proses ini adalah dapat memberikan informasi keuangan kepada investor. Yang terakhir, merupakan alat pertanggungjawaban. Manfaat akuntansi yang terakhir adalah sebagai alat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sendiri dimulai dari manajer yang menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Dalam kebijakan keuangan termasuk dalam hal kebijakan keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak dapat mudah diketahui melalui laporan keuangan akhir periode perusahaan. (1.6) Makna dari pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan dan laporan pelengkap lainnya. Menurut Ghazali dan Chairi tahun 2007, istilah disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dalam makna yang lebih luas, pengungkapan atau disclosure artinya memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tujuan pengukuran. Menurut Chairi et al., tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan dan menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Kemudian menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Lalu untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun, untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang, dan terakhir untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.
Fungsi pengungkapan. Secara umum, pengungkapan atau disclosure berfungsi untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Adapun fungsi khusus dari pengungkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi atau protektif. Pengungkapan dimaksud untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka atau unfair. Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Nah, yang kedua, ada informatif atau informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Yang terakhir, kebutuhan khusus atau diferensial. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan. Informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.